Kamis, tanggal 30 September tahun 1965, siang Letnan Jenderal Ahmad Yani pulang ke rumah dinasnya, Jalan Lembang Terusan nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, dengan wajah bahagia dan ceria. Setelah mendapatkan hormat dari para penjaga, Menteri Panglima Angkatan Darat itu masuk ke rumah. Di depan pintu keempat putrinya, Amelia Yani, Ninik, Elina Lilik Elastria, Juwik, Witna Ani Andriani, Nani, dan Reni Ina Yuniati, Yuni, menyambut. Selain mereka, Yani memiliki 2 putri lagi dan 2 putra, yakni Indria Ami Ruliati, Ruli, Herlia Emi Rudiati, Emi, Untung Mufreni, Untung, serta Irawan Suraedi. Seperti biasa, setiap tiba di rumah, Bapak selalu tanya, "Ibu Nandi, ibu di mana?" cerita Elina, yang biasa disapa Juwik. Keempat anaknya menjawab serentak, "Ibu di dapur, sedang memasak." Ahmad Yani dan keempat anak perempuannya kemudian berbincang-bincang di sebuah minibar yang terletak persis di seberang meja makan. Mengko tanggal 5 Oktober kabeh melu bapandelok di file nang istana. Kabeh bolos sekolah wae, nanti tanggal 5 Oktober kamu semua ikut Bapak melihat di file di istana. Semua membolos saja dari sekolah, kata Yani kepada keempat anaknya ketika itu. Tentu saja Ninik, Juwik, Nani, dan Yuni senang dengan ajakan itu. Mereka terus asyik bercengkerama hingga tak sengaja minyak wangi yang ada di atas bar jatuh dan isinya tumpah. "Minyak wangi itu oleh-oleh Bapak dari luar kota," kata Juwik. Oleh Yani, tumpahan minyak wangi tersebut dioleskan ke tangan dan badan keempat anak perempuannya itu. "Nek ditakoni uwong seko endi wangin, kandake nek wangin seko Bapak, kalau ditanya orang dari mana kau dapatkan bau wangi ini, katakan wanginya dari Bapak," kata Yani. Selepas makan siang, lelaki kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni tahun 1922, itu ke Senayan untuk latihan golf bersama Bob Hasan. Namun tak lama, karena sore harinya dia harus menerima sejumlah tamu. Hari itu baru sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat semua tamu Ahmad Yani pulang. Setelah semua tamu pulang, Yani langsung masuk kamar untuk tidur. Beberapa anaknya masih belajar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara sang istri, Yayu Rulia Sutowiryo, malam itu menggelar tirakat di rumah dinas Menpangat di Jalan Taman Suropati, Menteng. Istirahat keluarga Yani terusik ketika segerombolan prajurit Cakrabirawa tiba-tiba merangsek masuk ke rumah pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sepatu Lars di kaki mereka menimbulkan bunyi derap yang mengerikan, kenang Amelia Yani dalam buku Ahmad Yani Tumbal Revolusi. Irawan Suraedi, anak bungsu Yani yang ketika itu berusia 7 tahun, membangunkan sang ayah. Hampir semua sudut rumah Yani malam itu telah dikepung oleh prajurit Cakrabirawa. Hal inilah yang membuat Edi takut dan bergegas lari ke belakang rumah dan bersembunyi di balik sebuah mesin jahit. Yani, yang keluar dari kamar, kemudian bertanya kepada 3 prajurit Cakrabirawa yang sudah masuk ke rumahnya hingga sampai di depan ruang makan, "Ada apa?" "Siap, Jenderal, Bapak diminta menghadap Presiden Soekarno sekarang juga," jawab salah satu prajurit. Terjadilah ketegangan antara Yani dan 3 prajurit Cakra tersebut. Yani sempat melayangkan tinju ke salah satu prajurit. Rekan prajurit tersebut kemudian memberondongkan tembakan ke arah Yani. Perwira tinggi TNI AD yang pernah mengikuti pendidikan di Colege, Fort Leavenworth, Texas, tahun 1955 sampai tahun 1956 itu pun roboh bersimbah darah. Persis di antara meja makan dan minibar, tempat dia bersama keempat putrinya bercengkerama 14 jam sebelumnya. Prajurit Cakrabirawa yang sudah disusupi PKI kemudian menyeret jenazah Yani dan membawanya ke daerah Lubang Buaya di kawasan Halim, Jakarta Timur. Bersama 5 Jenderal TNI AD lainnya, yakni Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Suparman, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, Brigjen Dipanjaitan, dan Kapten Pierre Tendean, jenazah Yani dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di daerah tersebut. Jenazah ke-6 jenderal dan 1 kapten itu baru ditemukan 3 hari kemudian, tanggal 3 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan iringan kendaraan taktis TNI. Hari itu Ninik, Juwik, Nani, Yuni bersama keempat saudaranya memang tak masuk sekolah.
Namun bukan dalam suasana gembira karena membolos demi melihat di file seperti dijanjikan sang ayah 5 hari sebelumnya, melainkan mengantar Ahmad Yani ke peristirahatannya yang terakhir. Kami kehilangan sosok bapak. Dari kecil kami seperti cemburu dengan orang yang ada bapaknya. Kami kehilangan figur seorang bapak, kata Edi.